manusia narsis pertama di dunia. Echo atau Gemma adalah seorang bidadari cantik yang tinggal di hutan. Dia adalah sahabatnya Dewi Artemis, Dewi perburuan. Nah, karena itu dia punya privilege atau keuntungan yang lebih daripada bidadari-bidadari lainnya. Nah, bidadari di sini maksud aku adalah nymphs. Echo ini punya kepribadian yang gawat. Kenapa? Karena dia bawel banget, cerewet banget. Kalau ngomong nggak bisa di-stop. Dan kalau misalnya berdebat sama orang, dia pengen selalu jadi orang terakhir yang mengakhiri pembicaraannya. Istilahnya nggak mau kalah. Zeus, dewa tertinggi di Olympus, itu paling senang banget sama bidadari-bidadari cantik. Menurut cerita-cerita yang beredar, Zeus adalah seorang womanizer, playboy tingkat tinggi. Karena dia senang banget ditemenin sama cewek-cewek cantik, dia juga senang kalau dikelilingin sama bidadari-bidadari cantik. Dan dia sering turun ke bumi cuma untuk mengunjungi mereka. Suatu hari, istrinya Zeus, Hera, memutuskan untuk mengejar suaminya. Dia pengen buntutin dan mata-matain. Kira-kira suami gue ngapain nih turun ke bumi? Dia pergi ke hutan para nymphs dan dia menangkap basah suaminya lagi dikelilingin sama nimfa-nimfa cantik. Echo ngeliat si Hera lagi mau buntutin dan pengen detektifin si Zeus. Dia tuh kayak pengen sok-sok belain Zeus. Dia coba ngalangin Hera. Hai Hera, ya ampun kamu kelihatan cantik banget hari ini, luar biasa cantiknya. Rambut kamu bagus banget stylenya. Siapa stylistnya? Ya ampun, kamu kurus langsing banget sih. Kamu kebanyakan makan ambrosia ya, buah dewa. Aku yakin kamu gak makan gula lagi, tapi kamu kebanyakan makan apel emas kan? Terus temen kita, Dewi yang paling cantik, Aphrodite, gimana kabarnya? Gitu, dia ngomong gak berhenti-berhenti, ngalangin si Hera. Hera udah emosi banget kan ya. Emosi jiwa. Dia balas, shut up, tutup mulut kamu dan pergi dari hadapan aku. Nah, ketika Hera udah nyingkirin Echo, telat, Zeus udah kabur. Terus dia sadar dia udah dijebak sama Echo. Dan dia memutuskan untuk mengutuk Echo. Kamu selalu pengen mengucapkan kata-kata terakhir kan? Ya udah, mulai sekarang saya akan bikin kamu untuk selalu mengulang kata-kata terakhir dari orang lain. Dasar idiot. Idiot, 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 gitu. Namanya juga Gemma, Echo. Echo sedih banget dan dia jalan-jalan sendirian, menyelusuri hutan. Sampai suatu ketika, dia berpapasan dengan seorang pria yang sangat-sangat tampan. Pria tertampan yang pernah dilihat sama Echo. Echo pun langsung jatuh cinta, tapi dia sadar kalau dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya ke pria itu. Pria itu bernama Narcissus, salah satu pemuda terganteng tertampan se-Yunani. Dan dia terkenal menolak semua pernyataan cinta dari para wanita dan juga pria. Nah, jadi pada saat itu tuh dia lagi berburu, tapi dia tuh nyasar di tengah hutan. Dia ditinggal sama teman-teman berburunya yang lain. Nah, pada saat mereka ketemu itu, Narcissus belum tahu ada Echo di situ. Jadi pas si Narcissus kayak ngerasa ada seseorang di situ, dia teriak, ada seseorang di sini, di sini, di sini, di sini. Latah ya kan? Kemudian Narcissus berjalan mendekati nimfa itu, Echo. Echo yang udah bucin banget sama si cowok ganteng ini, Narcissus, dia tuh coba nangkep, coba peluk si Narcissus. Narcissus kayak ngindar gitu. Let me go, jangan sentuh, aku nggak mau sama kamu. Mau sama kamu, kamu. Bergema dia si Echo. Narcissus ngeri banget kan, apaan sih nih? Dia buru-buru kabur dari si Echo. Setelah habis dari nolak si Echo itu, dia kan masih nyasar, masih berkeliling hutan, dan dia ketemu sama nimfa atau bidadari-bidadari lainnya yang juga langsung suka sama Narcissus. Dan seperti biasa, ditolak pula sama Narcissus. Tapi bedanya dengan Echo, kalau Echo setelah ditolak ya udah dia merenung sendiri aja, galau sendiri aja. Cuman kumpulan nimfa ini tuh nggak terima mereka ditolak dan mereka ngadu ke Nemesis. Nemesis adalah dewa balas dendam. Mereka mohon supaya Nemesis membalaskan dendamnya ke cowok itu karena dianggap telah menghina para nimfa. Nemesis mengabulkan permohonan para nimfa dan memutuskan untuk
menghukum Narcissus. Narcissus akan kena batunya. Dia akan mengalami cinta yang tak terbalaskan. Kemudian karena dia udah berkeliling hutan saking lamanya, dia capek kan. Dia duduklah di dekat sungai, pengen minum air sungai. Sambil dia berlutut mau ngambil air di sungai, dia ngeliat pantulan wajahnya. Seketika dia langsung jatuh cinta sama makhluk yang ada di pantulan itu, which is dirinya sendiri, karena dia merasa makhluk itu sangat-sangat indah. Nah, dia takjub kan sama makhluk itu, aka dirinya sendiri. Dia pengen pegang, dia pengen sentuh gitu. Nah, kalian tahu kan kalau air disentuh ya pasti buyar kan. Setiap kali dia sentuh kok nggak bisa-bisa. Setiap kali disentuh hilang. Wah, stres dong dia. Marah-marah sendiri. Kenapa kamu menghilang dariku? Kenapa pada saat saya senyum, kamu juga ikut senyum? Kemudian pada saya sentuh, kamu menghilang. Kamu main-main ya sama saya. Kayak orang gila. Tapi Eko ada di situ, dia ngintip, dia ngelihat semua kejadian itu. Karena Narcissus udah bucin banget sama bayangan pantulan dirinya sendiri yang ada di air, dia nggak mau pergi dari tempat itu. Sampai dia bisa nyentuh bayangan dirinya sendiri. Tapi ya karena di situ terus berhari-hari, lama-lama dia mulai letoy juga gitu, mulai loyo lah ya, karena dia nggak makan, nggak minum, cuman ngaca aja udah, sampai pada akhirnya dia meninggal di situ. Kemudian rohnya dibawa ke daerah kekuasaannya Hades, yaitu Underworld. Orang yang meninggal itu mau dibawa ke Underworld, mereka pasti akan melewati sungai Styx. Bahkan pada saat dia lagi mau ke Underworld, di atas perahu yang lagi ngelewatin sungai Styx itu, dia masih tetap memuja bayangan dirinya sendiri di pantulan airnya sungai Styx. Nah, di tempat di mana Narcissus meninggal, itu tumbuh sekuntum bunga yang sangat indah bernama Narcissus. Karena dikasih nama sama Echo. Kemudian Echo setelah kejadian itu sedih banget. Dan dia memutuskan untuk hidup sendiri di gua. Akhirnya lama-lama dia bersatu dengan gunung. That's why kalau misalnya kalian ngomong di gua pasti bergema kan? Itulah si Echo yang selalu menggemakan kata terakhir dari orang. Oke, itu adalah kisah dari manusia atau pria pertama yang narsis di dunia. Apa kalian ada yang mirip sama Narcissus, terlalu mengagumi diri sendiri? Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!